Kembali lagi bersama saya Prawito Hodoro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memanggil blog post dengan ID tertentu. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara mengambil seluruh blog post yang kita miliki, dan pada materi sekarang kita akan mengambil salah satu blog post secara spesifik dengan parameter ID yang kita kirimkan. Baik, di sini kita akan membuat pertama routes untuk memanggil blog post dengan ID tertentu. Nah, di sini kita akan sediakan router.get juga sama dengan metode get. Kemudian saya akan panggil dengan /post garis miring. Nah, saya akan mengirimkan parameter ID. Mungkin saya akan tulis post ID. Artinya, saya akan menggunakan parameter post ID sebagai parameter untuk mencari blog post yang saya ingin temukan. Kemudian, kita akan panggil seperti biasa controllernya. Nanti saya akan buat controller dengan nama get blog post by ID. Seperti ini. Oke, setelah saya buat, kita akan buat controllernya. Export seperti biasa, kemudian kita panggil get blog post by ID. Nah, kita akan membuat function dengan param, request, seperti biasa, respon, dan juga next. Nah, di dalam function ini, apa yang akan kita lakukan? Hampir sama dengan pemanggilan seluruh data, bedanya kita panggil dulu blog post, kemudian find by ID. Artinya, kita akan mencari blog post dengan berdasarkan ID yang kita kirimkan. Nah, ID yang dikirimkan itu apa? Nah, ID yang dikirim itu akan diisi di sini. Caranya akan kita panggil dengan request.param.post ID yang kita kirimkan di sini. Nah, kita kirimkan params.post ID. Atau supaya lebih rapi, kita akan membuat variabel terpisah di atasnya, const post ID. Nah, seperti ini. Di mana post ID ini akan kita gunakan sebagai parameter untuk mencari blog post yang kita perlukan. Nah, ini sama, akan mengirimkan sebuah promise dan akan diterima oleh then untuk suksesnya, dan akan diterima errornya oleh catch. Kita rapikan. Nah, di dalam then ini, kita akan menerima result. Artinya, kalau pemanggilannya berhasil, dia akan masuk ke sini. Kalau gagal, dia akan masuk ke error di sini. Kalau error, dengan mudah kita kirimkan errornya ke depan. Nanti akan dihandle oleh middleware di depan. Nah, pertanyaannya ketika masuk ke sini sukses, pemanggilan datanya, bisa jadi ID yang kita kirimkan, itu kita akan cek di dalam database. Nah, bisa jadi ID-nya salah sehingga datanya tidak ditemukan. Nah, data tidak ditemukan itu tetap akan dianggap sebagai pemanggilan yang sukses. Sehingga perlu kita cek nih di sini. Jika result-nya tidak ditemukan atau false, berarti kita buat negasi di sini, maka akan kita buat error handling baru. Di sini kita akan buat const error, new error, data, atau mungkin blog post tidak ditemukan. Artinya kita mengirimkan ID, namun ID-nya salah. Nah, ID salah ini tetap akan masuk ke dalam sukses, tapi datanya tidak ada, maka akan masuk ke sini. Kemudian mungkin kita akan tentukan error status mungkin sama dengan 404 karena tidak ditemukan. Selanjutnya baru di sini throw error. Artinya saya akan mengirimkan error. Nah, nanti akan diputus di sini fungsinya kalau dia ternyata tidak menemukan data. Kemudian kalau ternyata datanya ketemu, nah barulah kita kirimkan ke klien hasilnya, respon dengan status 200, artinya sukses. Kemudian kita kirimkan JSON, lalu kita kirimkan objek dengan message, data blog post berhasil dipanggil. Nah, seperti ini. Kemudian kita kirimkan datanya. Datanya dari mana? Dari result. Seperti ini. Oke, kita akan simpan, dan kita akan coba di dalam Postman. Nah, kita akan duplikat untuk yang get ini, atau supaya ininya tidak terbawa, mungkin kita akan buat pemanggilan yang sama juga di sini. Kita buka baru saja, kemudian kita paste di sini untuk alamatnya.
Nah, ini akan dipanggil dengan localhost 4000 v1 blog/post, tidak pakai s. Kemudian kita akan kirimkan ID-nya, ID dari blog post yang akan kita panggil. Nah, gimana cara taunya? Kita akan cari di sini ID-nya. Nah, kita akan gunakan pemanggilan untuk yang belajar men-stack dengan penulisan image-nya yang betul ya. Kita akan panggil yang ini. Nah, kita akan gunakan sebagai parameter yang kita kirimkan. Nah, kalau sudah, kita akan coba hit send. Nah, kita akan mendapatkan data khusus hanya satu saja sesuai dengan ID yang kita panggil dari parameter yang kita kirimkan. Nah, kenapa kita memerlukan pemanggilan data yang spesifik dengan ID tertentu? Nah, biasanya API ini diperlukan untuk pemanggilan blog post secara detail, di mana ketika kita klik dari list blog post yang kita miliki, kita klik, nah, kita akan melihat detail dari spesifik blog post tersebut. Belum lagi nanti kalau dikembangkan, bisa jadi nanti ketika kita memanggil ID ini, mungkin akan kita tambahkan blog post yang relate dengan judul blog post ini. Nah, sehingga nanti semakin kaya lagi respon API yang kita berikan. Nah, demikian cara untuk memanggil blog post secara spesifik dengan mengirimkan param berupa ID dari blog postnya. Semoga bermanfaat.